Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Nah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Dewi Lestari. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Dewi. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian ya. Yang pertama Aziza ada, Banu ada, Cika ada. Nah, karena kalian semua masuk hari ini, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Pembahasan hari ini yaitu di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu sumber daya alam, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Nah, biar kalian semangat nih belajarnya, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung karya Ibu Sud. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Lagi ya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, sekarang karena kalian sudah semangat nih tadi karena udah menyanyi, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu, ada yang tahu nggak pengertian dari sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan-kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Nah, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, apa aja ayo? Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber daya alam hayati. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa teman-teman? Yang pertama yaitu tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Nah, tumbuhan di hutan menjadi penyeimbang ekosistem. Keberadaannya mampu menyimpan air dan menghasilkan oksigen untuk bumi serta makhluk hidup. Yang kedua yaitu hewan. Nah, kenapa? Hewan bisa dijadikan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan makan manusia sehari-hari. Yang ketiga yaitu matahari. Kenapa? Karena sinar matahari dapat digunakan terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati.
Nah, ini kebalikannya dari sumber daya alam hayati yang bisa diperbaharui, maka sumber daya alam non hayati tidak bisa diperbaharui. Contohnya apa aja? Yang pertama, besi. Nah, besi hanya mampu terbentuk lewat proses kimiawi tertentu. Yang kedua yaitu logam. Nah, logam ini adalah bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya tetap atau tidak berubah-ubah di bumi. Yang ketiga yaitu batu bara. Nah, untuk menghasilkan batu bara membutuhkan waktu ribuan tahun. Nah, batu bara bisa digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah. Ada yang tahu dataran rendah itu apa? Ya, benar. Nah, dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut. Nah, dataran rendah ini biasanya tanahnya subur sehingga penduduknya lebih padat bila dibandingkan dengan daerah pegunungan. Selanjutnya yaitu karakteristik dataran rendah. Nah, karakteristik dataran rendah yaitu yang pertama, tanahnya relatif subur. Yang kedua, terjadi akibat proses sedimentasi. Yang ketiga, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Yang keempat, memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Nah, apa sih manfaat dataran rendah? Yang pertama, dataran rendah bisa digunakan sebagai tempat pemukiman. Yang kedua, dapat digunakan sebagai sumber irigasi dalam pertanian. Yang ketiga, sebagai tenaga penggerak kincir angin. Nah, ada yang tahu tumbuhan yang hidup di dataran rendah apa aja? Nah, yang pertama ada pohon rambutan, yang kedua bunga anggrek, yang ketiga pohon jeruk, yang keempat pohon pisang, dan masih banyak yang lain. Nah, itu merupakan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang dataran tinggi. Ada yang tahu dataran tinggi itu apa? Nah, dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya di daerah tinggi atau pegunungan. Dataran tinggi ini memiliki permukaan 500 meter di atas permukaan laut, sehingga dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Selanjutnya yaitu karakteristik dataran tinggi. Yang pertama, ketinggiannya di atas 200 meter permukaan air laut. Yang kedua, beriklim sejuk karena dipengaruhi oleh ketinggiannya. Yang ketiga, pada daerah tinggi, suhu rata-rata berkisar 15-20 derajat Celcius. Yang keempat, memiliki udara yang kering. Dan yang kelima, jarang terjadi hujan turun. Nah, selanjutnya manfaat dataran tinggi apa saja? Yang pertama, untuk perkebunan. Selanjutnya untuk apa? Untuk daerah wisata. Yang ketiga, tempat pelestarian flora dan fauna. Yang keempat, wilayah resapan air. Yang kelima, tempat sumber air minum. Yang keenam, digunakan sebagai tempat peternakan. Dan yang terakhir yaitu pencegahan bencana. Nah, kemudian tumbuhan apa aja yang hidup di dataran tinggi? Nah, diantaranya yaitu stroberi, wortel, pohon teh, dan kubis. Itu merupakan tumbuhan yang bisa hidup di dataran tinggi. Nah, selanjutnya pantai. Ada yang pernah ke pantai? Oh, taunya banyak yang pernah ke pantai. Nah, apa yang dimaksud dengan pantai? Pantai adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Nah, selanjutnya karakteristik dari pantai. Yang pernah ke pantai pasti tahu nih apa aja karakteristik dari pantai. Iya benar, ketemu tanahnya berpasir. Terus ada apa lagi? Pohon mangrove. Nah, Ibu jelasin ya karakteristik dari pantai. Yang pertama yaitu memiliki garis pantai yang permanen dan juga terjaga dengan baik. Yang kedua, tanahnya yang berpasir. Yang ketiga, terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas yang berfungsi untuk apa? Untuk beradaptasi. Yang keempat, terdapat tumbuhan
karang, dan mutiara. Yang kelima, memiliki ekosistem mangrove di sekitar pantai sebagai penahan ombak laut. Nah, manfaat pantai apa aja? Ayo. Sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, sebagai lokasi tempat tinggal para nelayan. Yang ketiga, usaha pengolahan garam. Yang keempat, mencegah air pasang langsung membanjiri daratan. Yang kelima yaitu habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Nah, ada yang tahu tumbuhan yang hidup di pantai apa aja? Nah, yang pertama yaitu ada pandan pantai, yang kedua pohon bakau, yang ketiga pohon kelapa, yang keempat pohon ketapang. Nah, yang tadi udah pernah ke pantai itu pasti pernah ketemu pohon-pohon yang hidup di pantai. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan materi tentang sumber daya alam, ada sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dataran rendah, dataran tinggi, sama pantai. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok dan mendapatkan penugasan. Penugasannya apa? Membuat media Scrabble. Sudah dibuat semuanya? Per kelompok sudah ada? Nah, bagus. Sekarang kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, sudah? Nah, sekarang kalian buka di LKPD halaman 13. Nah, di situ ada petunjuk penggunaan. Coba dibaca dulu. Nah, oke, sekarang sudah bisa memahami kan? Nah, selanjutnya buka di LKPD halaman 14. Nah, di situ ada papan Scrabble. Nah, nanti Ibu akan membacakan pertanyaan dan masing-masing kelompok bisa menjawab pertanyaan secara cepat ya. Ibu kasih tiap pertanyaan, Ibu kasih waktu 3 menit. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, Ibu mulai ya di pertanyaan 1. Ini pertanyaannya menurun. Nah, yang pertama yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu titik, titik, titik. Ibu ulangi, daerah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu titik, titik, titik. Sudah? Nah, Ibu lanjut di pertanyaan kedua, pertanyaan mendatar. Sumber daya alam yang berupa makhluk hidup disebut sumber daya titik, titik, titik. Sumber daya alam berupa makhluk hidup disebut sumber daya titik, titik, titik. Sudah? Oke, kita lanjut di pertanyaan ketiga, pertanyaan menurun. Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut yaitu dataran titik, titik, titik. Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut yaitu titik, titik, titik. Nah, permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut yaitu titik, titik, titik. Oke, sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat, pertanyaan mendatar. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk titik, titik, titik. Ibu ulangi, pantai yang landai biasanya digunakan untuk titik, titik, titik. Sudah? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan menurun. Singkatan dari sumber daya alam yaitu titik, titik, titik. Ini pertanyaan mudah loh. Singkatan dari sumber daya alam yaitu titik, titik, titik. Sudah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 6, pertanyaan menurun. Dataran yang memiliki kontur dan permukaan tanah yang beragam atau tidak merata disebut dataran titik, titik, titik. Ibu ulangi, dataran yang memiliki kontur dan permukaan tanah yang beragam atau tidak merata disebut dataran titik, titik, titik.
sudah semuanya? Sudah dijawab kan? Oke, bagus. Sekarang kita cek bersama-sama ya. Oke. Yang pertama, daerah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu apa tadi? Pantai. Siapa yang menjawab pantai? Oke, bagus, semuanya benar. Yang kedua, pertanyaannya, pertanyaan mendatar. Sumber daya alam yang berupa makhluk hidup disebut sumber daya. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam yang berupa makhluk hidup yaitu sumber daya alam hayati. Masih benar? Oke. Yang kita lanjut ya, yang ketiga. Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut yaitu titik. Dataran tinggi. Iya benar, dataran tinggi. Ada yang salah? Oh, kelompok 1 salah. Oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya pertanyaan 4 mendatar. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk titik. Nah, pantai yang landai biasanya digunakan untuk apa? Wisata. Nah, pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima, pertanyaan yang mudah. Singkatan dari sumber daya alam yaitu SDA. Sumber daya alam singkatannya yaitu SDA. Benar semua kan? Iya, bagus. Nah, pertanyaan terakhir. Dataran yang memiliki kontur dan permukaan tanah yang beragam atau tidak merata disebut dataran rendah. Benar, dataran rendah. Oke, itu tadi pertanyaannya ya. Kelompok 1 salah berapa? Salah 1. Kelompok 2? Ih, hebat, benar semua. Kelompok 3? Salah 1 juga? Iya. Kelompok 4? Benar semua? Oke, bagus, nggak apa-apa. Besok kita coba lagi ya. Oh iya, untuk penugasan jangan lupa kerjakan soal yang ada di lembar kerja peserta didik ya. Minggu depan kita bahas bersama-sama, oke? Nah, gimana nih anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, nah sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.